Sebenarnya apa sih Mbak? Kekerasan seksual itu apa dan bentuknya itu apa saja? Karena kan setahu kita selama ini yang namanya kekerasan seksual ya hanya pemerkosaan. Kekerasan seksual itu karena dipicu oleh korbannya sendiri. Jangan-jangan menggoda ya. Jangan-jangan kamu pakai pakaiannya yang menggoda, yang menseksi, yang apa. Pokoknya selalu perempuan ataupun korban itu yang dipersalahkan atas kasusnya. Pengawasan dan peran orang tua sih menurut saya itu yang sangat amat terpenting, khususnya daripada kekerasan seksual terhadap anak ini. Jadi anak-anak itu memang dari kecil sudah mulai dikasih tahu, tapi maksudnya sesuai dengan usianya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas mengenai kasus kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual ini menjadi perbincangan yang tak ada habisnya ya teman-teman ya. Karena bagaimana tidak, belum tuntas satu persoalan, justru persoalan baru terhadap anak ini terus semakin bermunculan dan selalu terungkap. Pada pertengahan 2021 lalu ini di Provinsi Lampung terdapat 177 kasus kekerasan pada anak, kekerasan seksual pada anak. Dan mungkin teman-teman juga ingat ya, pada Juli lalu ini terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum guru atau guru ngaji atau ustadz kepada muridnya. Kemudian juga ada seorang ayah yang tega memperkosa anaknya sendiri. Lalu baru-baru ini ada seorang anak berusia 2 tahun ini dicabuli oleh tetangganya sendiri. Sungguh miris dan sangat ironis. Dan hal ini semakin memperkuat bahwa asumsi kita ya, semakin memperkuat asumsi bahwa Lampung memang benar-benar darurat akan kasus kekerasan seksual pada anak. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, karena di sini telah hadir dua perempuan yang luar biasa. Di sini ada Mbak Lesti Putri Utami, Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung ya Mbak ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Nisa, ketemu lagi. Iya, lagi dua kali ya. Dua kali. Alhamdulillah masih sering diundang ya. Alhamdulillah, semoga nggak kapok sih. Iya. Nah, Mbak Lesti ini juga di Komisi 5 juga aktif dalam mengawasi ini ya Mbak ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan P3A, Anak. Iya. Jadi aktif juga. Kemudian di sini pemirsa ada Mbak Sally Fitriani, Direktur Eksekutif Ladi Damar ya Mbak ya. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Jadi begitu dikabari sama pilot TV hari ini kita ada talkshow dengan Mbak Lesti, pastinya selalu sehat. Harus semangat ya, harus semangat Mbak. Dan ini juga salah satu bentuk upaya untuk terus mengadvokasi ya Mbak. Karena Ladi Damar ini juga pemirsa juga aktif mengadvokasi isu-isu perempuan dan juga anak begitu. Nah, ini Mbak Lesti dan juga Mbak Sally, terkait kasus kekerasan seksual pada anak ini kan sangat marak ya terjadi khususnya di Lampung. Namun sebelumnya nih kita juga pengen tahu nih Mbak, saya ke Mbak Sally terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih Mbak kekerasan seksual itu apa dan bentuknya itu apa saja? Karena kan setahu kita selama ini yang namanya kekerasan seksual ya hanya pemerkosaan, tapi sebenarnya bentuknya itu ada yang lain atau enggak? Silahkan Mbak Sally. Baik, terima kasih Mbak Anisia. Kalau kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan, khususnya perempuan dan anak ya, khususnya kekerasan seksual, kalau kita mengacu ke deklarasi penghapusan kekerasan seksual perempuan dulu, kekerasan itu ketika salah satu pihak itu tidak menghendaki tidak ada persetujuan, kemudian juga akhirnya itu mengakibatkan kesengsaraan, merasa terintimidasi mulai dari kekerasan berakibat pada kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, ekonomi. Dan kalau terkait kekerasan seksual ini ada serangan-serangan tanpa persetujuan dari korban, ini yang mengarah pada terjadinya aktivitas seksual. Dan parahnya untuk periode saat ini justru korbannya itu banyak anak-anak. Banyak anak-anak dan tren selama COVID ini juga kasus anak sangat-sangat tinggi ya, sangat tinggi gitu. Terus juga kita mengalir kayak di awal tadi Mbak Anisia bilang gitu, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual gitu ya, ini terjadi pada orang-orang
terdekat korban sendiri. Sekitar. Pelakunya itu nggak jauh-jauh dari lingkupnya ya. Iya, lingkungan. Nah, sesungguhnya ini menggugurkan Mbak Nisa gitu, menggugurkan asumsi. Kalau tadi Mbak Nisa kan sebenarnya ini semakin memperkuat asumsi bahwa Lampung darurat. Nah, kalau kami berpandangan bahwa dengan situasi ini gitu, dengan yang disampaikan ke Mbak Nisa dan nanti mungkin Mbak Lesti akan menyampaikan data-data, ini semakin menggugurkan asumsi bahwa kekerasan seksual itu karena dipicu oleh korbannya sendiri. Karena memang pengalaman kami ketika kami melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual, itu tuh belum sudah disalahin dulu nih. Iya, benar. Korbannya. Jangan-jangan menggoda ya. Jangan-jangan kamu pakai pakaiannya yang menggoda, yang seksi, yang apa. Pokoknya selalu perempuan ataupun korban itu yang dipersalahkan atas kasusnya. Jadi nggak objektif ya Mbak ya. Padahal faktanya tadi juga Mbak Nisa bilang pelakunya ada guru ngaji, bahkan dari pendampingan kami ada anak yang umurnya 4 tahun loh. 4 tahun dan ada seorang nenek umur 80 tahun. 80 tahun. Nenek puasa. Iya. Jadi kalau kita lihat di mana semenarik letak si korban menggodanya gitu ya. Benar-benar. Iya. Jadi ini menggugurkan asumsi bahwa perempuanlah pemicu terjadinya kasus kekerasan seksual. Dan sekali lagi juga mengacu dari apa yang disampaikan Mbak Nisa di awal gitu, karena pelakunya itu misalnya paman, orang-orang terdekat, ayah gitu ya. Itu kan di rumah tuh artinya kan bukan di publik gitu. Nah, artinya itu juga semakin memprihatinkan begini refleksinya. Nggak ada tuh yang namanya tempat sepenuhnya aman untuk perempuan. Iya, benar. Iya. Kan katanya rumahku, bahkan rumah aman pun pernah terjadi hal-hal yang bahkan tadi dibilang sama Mbak Lesti, rumah aman yang sejatinya itu lembaga layanan yang harusnya melindungi korban. Justru makanya akhirnya mau rumah aman mau manapun sebenarnya tidak ada tempat aman gitu ya. Jadi perempuan dan anak itu sangat rentan menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Dan satu lagi tadi Mbak Nisa tanya, apa aja sih bentuknya? Iya, apa aja bentuknya? Karena selama ini kan banyak masyarakat kita itu mengenalnya hanya perkosaan. Hanya perkosaan, ya. Betul Mbak. Yang lebih banyak dikenal itu. Padahal kalau dari hasil kami melakukan pendampingan ada beberapa jenis, mulai dari misalnya siul-siul. Iya. Itu apa cat apa tuh bahasanya kalau? Apa gimana Mbak? Manggil itu kayak apa? Siul-siul. Iya. Pada seksualitas perempuan, kemudian juga ada bulian-bulian yang mengarah pada anggota tubuh, iya. Kemudian juga pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan anak itu masuk dalam kekerasan seksual. Karena apa? Karena di situ terjadi menggiring korban ke arah aktivitas seksual tanpa persetujuan. Pemaksaan. Terjadi pemaksaan. Jadi ada beberapa jenis kekerasan seksual yang itu juga kami perjuangkan di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu. Karena kalau hanya perkosaan saja, yang jenis kekerasan seksual yang lain itu akan sangat sulit. Dikulik. Kalau bahasakan itu korban tuh akhirnya sulit mendapatkan akses keadilan atas kasusnya gitu. Kalau misalnya itu di luar. Karena hanya konteks hukumnya ya cuman perkosaan gitu, sedangkan kayak yang lain-lain tidak dianggap gitu. Jadi bentuk-bentuknya ada banyak sekali. Ada banyak. Jadi mulai dari yang sangat sederhana itu siul-siul, pelecehan seksual, sentuhan-sentuhan, bahkan bulian-bulian yang mengarah pada tubuh, kemudian juga pemaksaan hubungan seksual lainnya itu misalnya dengan eksploitasi seksual. Kalau si Nisa bilang tindak pidana perdagangan orang untuk aktivitas seksual itu juga masuk ke dalam kasus kekerasan seksual. Kayak kirim-kirim gambar yang agak-agak itu kan hal-hal gitu juga ya Mbak ya, termasuk juga ya. Itu juga termasuk ya Mbak ya. Seksual berbasis online. Karena kan kalau kita melihat tadi Mbak Sally mengatakan bahwa siul-siul itu juga salah satu bentuk kekerasan seksual. Nah sekarang kan kita juga sering ya kadang-kadang disiul-siul, tapi kadang kita nggak sadar kalau itu salah satu bentuk kekerasan seksual gitu. Karena selama ini kan orang memahaminya kekerasan seksual itu ketika misalnya terjadi sentuhan gitu ya. Vagina korban, padahal tidak hanya sebatas itu. Ada kompleks ya. Baik, kemudian nih Mbak, kalau kita melihat terkait kasusnya dari tahun ke tahun ini peningkatannya seperti apa sih Mbak?
Kalau selama pandemi ini luar biasa peningkatannya. Apalagi soal perkawinan anak ya. Soal perkawinan anak. Kalau untuk kasus kekerasan seksual anak sendiri ataupun kasus kekerasan terhadap perempuan dari periode Januari sampai Oktober ini aja ada 400 lebih. Tuh. Nanti Mbak Lesti bisa Banyak sekali ya ternyata ya. Catatannya. Udah siap ya, Mbak? Mendetilkan karena memang beliau juga konsen terhadap satu aplikasi yang ada di pemerintah daerah khususnya melalui aplikasi Simponi, di mana CSO itu seperti kami, CSO dan beberapa lembaga lainnya itu berkomitmen juga untuk memperkuat sistem pendataan di provinsi. Ya. Dan tertemukan kenaikannya itu kalau dibilang berapa persen, kita bilang berlipat-lipat. Berlipat, signifikan banget sih ya. Karena COVID-19 ini akhirnya menjadi salah satu latar belakang yang luar biasa. Kalau di awal COVID itu kasus KDRT yang tinggi, nah justru di rentang tahun berjalan itu kasus kekerasan seksual, bahkan anak yang menjadi korban. Jadi beberapa waktu lalu kita mendengar karena anak tidak proses tatap muka ya, ada akhirnya tetangga 11 anak disodomi, kemudian karena tidak sekolah tatap muka, ngaji, guru ngajinya, benar. Jadi kalau ditanya gimana kenaikannya itu sangat signifikan. Jadi kalau melihat dari karakteristik usia itu pelakunya itu rata-rata mereka di atas 18 tahun. Sementara usia korban itu di bawah 18 tahun. Dan kalau kita lihat dari lingkup wilayah Mbak Lesti, Bandar Lampung memang tertinggi. Paling tinggi ya. Tetapi Bandar Lampung tertinggi kami melihat juga karena memang akses informasi kan lebih mudah. Iya, lebih mudah. Jadi kalau di luar Bandar Lampung mungkin kan tidak terpublish tadi gitu. Betul sekali. Bahkan kesadaran masyarakat kurang di kabupaten, di wilayah lain selain Bandar Lampung memang masih kurang seperti yang disampaikan. Sehingga setelah ini nanti kita akan berdiskusi dengan Mbak Dewan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Oke, baik. Kemudian nih saya ke Mbak Lesti terkait apa yang sudah disampaikan Mbak Seli tadi. Gimana sih Mbak dari Mbak sendiri ya terkait dari anggota DPR melihat kasus kekerasan seksual pada anak yang ada di Lampung ini? Seperti apa Mbak pengawasannya? Iya, sebenarnya kalau bisa dibilang kekerasan pada anak khususnya seksual ini memang menjadi hal yang harus menjadi prioritas utama lah. Kalau misalnya dibilang masuk ke dalam pemerintahan, sebenarnya itu harus menjadi RPJMD-nya pemerintah kita, harus gitu kan. Karena di dalamnya ya terdapat hal-hal yang memang menjadi patokan utama kita bersosialisasi. Di situ ada anak, ada perempuan dan lain-lain yang menjadi second person kalau bisa dibilang, tapi akhirnya menjadi korban juga, selalu ada korban. Nah, ini juga merupakan hal yang memang saya bilang tadi harus menjadi prioritas daripada pemerintahan, pengawasan daripada pemerintah daerah untuk salah satu program RPJMD ke depannya dari eksekutif dan legislatif gitu. Jadi kemarin juga sebenarnya kita sama Mbak Seli juga baru mengesahkan ya Mbak Seli ya, ini dari kita juga Perda nomor 2 tahun 2021 itu soal penghapusan kekerasan terhadap anak dan terhadap perempuan dan anak. Sangat baru sekali, baru fresh graduate lah bahasanya gitu ya, baru benar-benar muncul itu kan. Ya di dalamnya terdapat memang peruntukan bagaimana pengawasan daripada pemerintah daerah, bagaimana peran serta daripada CSO, teman-teman Lada, Damar dan seluruh lembaga-lembaga advokasi yang memang mendampingi korban dan lain-lain. Memang semuanya termasuk di dalamnya juga ada kayak kekhususan untuk teman-teman korban daripada disabilitas dan lain-lain. Jadi sebenarnya memang kita ini harus bersinergi. Sinerginya sama siapa ya? Teman-teman di lapangan yang ada di bawah yang tentunya memang yang ikut terus mendampingi dan memang fokus on lokusnya adalah emang benar-benar mendampingi para korban gitu. Oke, kalau untuk datanya sendiri seperti apa sih Mbak untuk kasus-kasus yang ada di Lampung ini? Ini termasuk sebenarnya datanya ini kemarin kita karena sharing sama Mbak Seli, karena aku bilang coba dong sharing dong sama Mbak Seli, ya udah. Karena memang ini aplikasi daripada P3A juga ya, daripada dinas. Jadi ini memang melalui data Simponi ini per Januari Oktober 2021 459 kasus. Jadi banyak sekali. Sebanyak 66 kasus itu berjenis kelamin laki-laki, sisanya 439 perempuan. Rata-rata usia korban pastinya tadi di bawah itu 18 tahun ke bawah, 13 sampai 17.
lebih dari 40% gitu. Jadi rata-rata usia pelaku 25 sampai 44 tahun. Jadi memang masa-masa kalau dibilang pelaku tuh masa lagi puber ya Mbak Celia. Nah, jadi sebanyak 357 kasus kekerasan seksual, sisanya adalah 155 fisik, ada juga psikisnya 141 dan eksploitasi seksual, trafficking seksual, lalu ada penelantaran dan lain-lainnya. Cukup, jadi totalnya adalah memang 459 kasus itu. 459 kasus ya Mbak ya? Iya. Cukup per Januari sampai Januari. Oktober loh, baru hanya 10 bulan loh. Apa kabarnya sebelum-sebelumnya ya gitu ya? Terdata. Nah itu terdata dan terpublish, nggak tahu yang private yang mana gitu ya Mbak Celia, makanya. Nah ini pelaku ini sebenarnya tadi hubungan tertingginya adalah mungkin ya memang saling kenal, saling tahu dan saling dekat gitu, tapi ternyata menjadi pelaku dan si korban gitu daripada si korban. Oke, jadi emang selama ini dari anggota dewan juga ikut terus mengawasi dari Iya, P3A ya? tentunya karena salah satu tugas anggota dewan adalah salah satunya adalah kewajiban kami juga adalah membuat regulasi, di mana di dalamnya regulasi tersebut adalah urgensi daripada keinginan masyarakat membuat apa sih gitu. Tadi kata Mbak Seli kita sharing di bawah di ruangan Pak Miko, tadi kan kayak kita sharing bahwa urgensinya memang sudah ada nih, karena memang sebelumnya kita sudah punya perda tersebut tahun 2006 ya Mbak Sel ya, kalau nggak salah tahun 2006, tetapi mungkin sekarang kan belum masih bisa dikatakan kurang update gitu kan. Akhirnya kita penyempurnaan kembali, akhirnya kita kemarin mengeluarkan perda tersebut karena salah satunya legislator adalah wakil rakyat, tentunya adalah membuat regulasi-regulasi terkait daripada urgensi yang diinginkan oleh masyarakat sendiri gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan nih Mbak, terkait anggarannya sendiri, apakah sudah memadai untuk dinas P3A-nya atau seperti apa nih Mbak? PR. Nanti besok-besok undang Ibu Kepala Dinasnya ya. Biar sekali. Benar. Karena posisi anggaran memang ketok palu di kita, di anggota dewan tentunya, di Dewan Provinsi Lampung, tapi kan pelaksanaannya adalah teman-teman di dinas P3A sendiri. Ya tentunya ini kan harapan kita tadi, makanya ngobrol juga di bawah sama Mbak Seli tadi, kita sudah mengeluarkan perda nih. Perda ini baru kita luncuran. Nah, nomor 2 tahun 2021, di mana ada tahap-tahapannya. 6 bulan masih anulir dulu nih sama Kemendagri. Setelah ada 6 bulan itu mungkin kita bisa pengajuan untuk melaksanakan menjadi peraturan peraturan daripada gubernur. Setelah ada pergub tersebut, baru nanti anggaran-anggaran tersebut bisa turun ke dinas-dinas terkait, yang akhirnya anggaran tersebut bisa dikaitkan dengan adanya kasus-kasus di bawah seperti itu Mbak Nisa. Jadi kalau sekarang bisa dibilang anggaran-anggaran terkait yang memang ada di dinas PPA ya masih anggaran-anggaran yang belum bisa mencakup keseluruhan untuk membackup kasus-kasus yang ada, tetapi paling tidak kita sudah punya regulasi, akhirnya menjadi satu pemikiran untuk pemerintah daerah tentunya untuk memikirkan ini sudah ada peraturan daerahnya, bagaimana untuk peraturan pelaksananya harus cepat dilaksanakan dengan anggaran yang memang harus diakumulasi atau dialokasikan. Sehingga sudah ada perdanya. Iya, benar. Baik, kemudian saya ke Mbak Sali kembali nih Mbak, ini kan tadi data-data juga sudah disampaikan begitu. Kemudian ruang lingkupnya ini kan tadi disampaikan bahwa lebih banyak orang-orang terdekat ya Mbak ya. Kalau bisa selama ini dalam pendampingan ini, apakah ada kesulitan Mbak terkait ruang lingkup dari korban sendiri yang kebanyakan pelakunya adalah orang-orang terdekat? Kalau terkait kendala, kami itu membaginya ke dalam ada kendala-kendala ataupun tantangan dalam sektor substansi hukum, kemudian juga kultur hukum, kemudian terkait dengan struktur hukumnya. Jadi kalau terkait substansi, misalnya gini, kami juga masih menghadapi di mana korban itu masih sangat sulit untuk bisa memperjuangkan keadilan lah bahasa gitu ya Mbak. Khususnya untuk korban-korban yang disabilitas. Karena memang masih ada perbedaan pemaknaan alat bukti di aparat penegak hukum sendiri. Kayak misalnya harus ada saksi-saksi gitu. Kalau kekerasan seksual kan nggak mungkin. Iya, tidak mungkin.
Kemudian juga masih terjadi misalnya kriminalisasi juga terhadap korban. Kriminalisasi dalam arti kata ketika korban melaporkan kasusnya, nanti korban diancam lagi gitu. Misalnya nanti kami akan melaporkan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Itu yang masih menjadi kesulitan. Belum lagi misalnya kasus-kasus disabilitas yang mereka kan khususnya untuk yang terkait dengan anak yang bermasalah dengan berkebutuhan khusus lah, berkebutuhan khusus. Bisa dibilang keterangan-keterangan itu dianggap tidak konsisten. Iya, benar. Kan mereka berkebutuhan khusus tadi ya. Tidak ada kesulitan itu ya, Mbak. Ini belum dilengkapi dengan misalnya penerjemah atau juru bahasa khusus untuk mendampingi anak. Nah, kemudian juga selain itu juga misalnya dalam budaya hukum di tantangan kami berikutnya untuk kasus kekerasan seksual khususnya yang pelakunya itu misalnya dalam lingkup keluarga, banyak upaya-upaya untuk ini tidak diselesaikan oleh jalur hukum. Iya, kekeluargaan. Kekeluargaan saja, damai saja. Iya, benar. Ini juga akhirnya yang membuat korban jadi jadi limbung dia untuk untuk bisa mendapatkan keadilan tadi, iya. Nah, kemudian juga kendala-kendala lainnya kalau kami lihat juga memang hal lain misalnya dalam konteks visum gitu, misalnya visum et repertum. Jadi terkadang korban pun ini ketika dia melaporkan kasusnya, mendapatkan pengantar visum gitu, masih banyak rujukan visum itu diarahkan ke rumah sakit iya. seperti rumah sakit Abdul Muluk, iya. Rumah sakit tingkat kabupaten kota gitu. Dan tentunya ini juga membutuhkan akses transportasi kepada korban. Jadi tadi saya juga karena selalu menjadi tanda kutip ya Mbak, bahwa kadang-kadang yang menjadi korban itu memang saya bisa bilang kelas menengah ke bawah yang mungkin mereka susah mengakses untuk mendapat gitu. Kalau misalnya dari Waikarna itu dia kabupaten ke rumah sakit kan itu jauh. Jadi kita berdiskusi sama Mbak Leslie untuk mengatasi beberapa persoalan ini. Yuk ke depan kita memperjuangkan betul bahwa layanan visum et repertum ini tidak hanya di rumah sakit, tapi bisa di pelayanan di puskesmas tingkatannya. Memang ada peraturan dari Permenkes, Permen PP tentang pembentukan puskesmas mampu pelaksana kekerasan terhadap perempuan. Jadi sebenarnya layanan visum itu bisa di situ. Nah, selain itu juga kami berharap memang kalau kayak Mbak Nisa tadi bilang, ini ada legislatif sudah menjalankan peran fungsinya gitu, dan harapannya Mbak Desi tadi berharap misalnya ada Ibu Kepala Dinas. Kalau kita melihat bahwa dalam konteks kebijakan itu Lampung lengkap, lengkap dan banyak gitu. Nah, tetapi yang menjadi PR adalah bagaimana gitu kebijakan yang sudah banyak yang dilahirkan di Provinsi Lampung ini, implementasinya baik oleh legislatif maupun eksekutif, ini betul-betul dikawal untuk implementasinya di lapangannya gitu Mbak. Mbak Nisa belum tadi udah nanya ke Mbak Dewan, Mbak anggaran gimana? Nah ini dia yang selalu menjadi permasalahan kita semua ya, karena memang terkait daripada fokus daripada kekerasan terhadap anak khususnya gitu. Memang kadang-kadang suka disepelekan gitu. Kadang nggak jadi perhatian. Jadi kayak sudah terblow up sebentar, akhirnya nanti hilang lagi gitu, makan waktu atau segala macam. Nah itulah yang jadi problem. Sedangkan teman-teman di bawah ini terus-terusan mendapatkan kasus-kasus terbaru gitu. Iya, banyak-banyak keluhan dan pengaduan-pengaduan lain. Bahkan kadang ada juga nih Mbak, emang udah nggak basi ya kasusnya kayak gitu. Padahal ini kan jadi kasus yang nggak ada habisnya ya, harus diperjuangkan karena emang kasusnya terus terungkap terus begitu. Nah, jadi kalau Mbak Nisa bilang kasusnya terus selagi masyarakat kita melihat perempuan ini adalah objek seks, benar. Selagi masih ada pemakluman bagi laki-laki melakukan kekerasan seksual, kemudian selagi masih terjadi pengistimewaan, pembiaran, toleransi terhadap pelaku, ini akan terus ada ya. Sebenarnya kayak pola pikir dan budaya Indonesia juga sih ya Mbak Nisa ya. Maksudnya kita memaklumi itu, tapi kadang-kadang akhirnya tidak bisa ya, harusnya selesai gitu, tapi ternyata dimaklumi terus-terusan gitu.
Oke, jadi memang kalau yang disampaikan sama Mbak Sally tadi bahwa memang kasus-kasus kekerasan seksual ini nggak semuanya bisa diproses hukum ya Mbak ya. Jadi emang ada hal-hal tertentu yang bisa menghalangi begitu ya Mbak ya. Khususnya yang menjadi PR itu untuk ini anak korban disabilitas yang mengalami kekerasan seksual itu luar biasa. Jadi butuh penanganan ekstra, waktu yang panjang. Nah selain itu juga tadi kami berdiskusi juga dengan Anissa, kawan di kantor. Ini juga sekarang sedang mendampingi kasus tindak pidana perdagangan orang. Mana itu juga untuk tujuan seksual. Ini juga nggak mudah gitu. Karena kan ini melibatkan tidak hanya satu pihak, gitu. Banyak pihak, kemudian juga dibutuhkan komitmen betul. Belum lagi takutnya ada sindikat-sindikatnya ya nggak sih? Iya, belum lagi misalnya sangat dibutuhkan komitmen dari pemerintah, bukan dari aparat penegak hukum kita untuk bisa melakukan penanganan terhadap kasus ini. Gitu. Jadi kalau ditanya tantangannya, yang paling berat sekarang ini adalah akses keadilan bagi perempuan, khususnya anak korban disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Beberapa waktu lalu juga viral kan BDGJ yang katanya kekerasan seksual gitu juga kan. Nah artinya memang dibutuhkan komitmen semua pihak, karena kan kalau mandat dari SDGs ini udah nggak bisa lagi hanya satu pihak, nggak bisa aja hanya negara, gitu, nggak bisa hanya legislatif ataupun eksekutif. Tapi masyarakat, tapi masyarakat pun dituntut untuk itu. Semua pihak itu bekerja bersama untuk pencegahan dan penanganan. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang sama Mbak Esti, Mbak mari kita sekarang turun ke desa, untuk membangun satu pusat perlindungan terpadu berbasis masyarakat, di mana harapannya masyarakat akan aktif, dia menjadi agen perubahan, dia menjadi penyebar informasi, dia berfungsi sebagai pos pengaduan, bahkan dia berfungsi sebagai orang yang menghantarkan ke lembaga layanan lembaga kekerasan. Jadi dan di situ penghubung jadi penghubung sekaligus ya, jadi kayak memonitor nih di wilayah. Ini ada nih ternyata nanti kita adukan gitu. Dan harapannya begitu keberadaan kawan-kawan jadi menggantung. Oke baik. Kemudian saya kembali kembali nih Mbak. Nah jadi nih Mbak, terkait kasus tadi kan terjadi nggak cuma di lingkup keluarga, tapi juga di ranah-ranah publik juga bisa terjadi begitu. Gimana sih Mbak pengawasannya selama ini, terutama untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik? Sekarang ini banyak banget ya, maksudnya kalau kayak ranah publik ini, makanya tadi sedikit disindir tadi sama Mbak Nisa juga ada kayak guru ngaji. Itu kan sebenarnya kemarin itu kan kasusnya kebetulan di daerah tempat pemilihan saya, Lampung Selatan. Saya sempat datang ke beberapa korban yang ini. Cuman ya itu tadi ya, maksudnya sampai emosionalnya sekali keluarganya, maksudnya didatangi kami, tim dari kami, maksudnya bukan emosional secara marah-marah segala macam, tapi lebih kepada rasa enggan dan malu gitu ya untuk menanggapi hal itu. Padahal itu maksudnya guru ngaji itu adalah tetangga dia sendiri depan rumah loh Mbak Nisa, dan itu adalah musolanya di dekat situ juga gitu. Itu kan termasuk ranah publik juga kan, sedangkan anak-anaknya yang dilakukan kekerasan seksual itu kan ada beberapa orang juga. Jadi memang sekarang ini sangat minim sekali ya pola pikir daripada masyarakat akan mengerjakan hal-hal itu tuh seperti apa gitu. Saya juga kadang ya ampun kayak ngerasa pengawasan dan peran orang tua sih menurut saya itu yang sangat amat terpenting, khususnya daripada kekerasan seksual terhadap anak ini. Jadi anak-anak itu memang dari kecil sudah mulai dikasih tahu, tapi maksudnya sesuai dengan usianya ya. Bagaimana sih anggota tubuh, edukasi hal-hal yang maksudnya sepele tapi ternyata itu penting gitu loh. Edukasi anggota-anggota tubuh, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, terus mana yang istilahnya vital gitu kan, yang intim dan lain-lain gitu. Terus pelarangan daripada orang terdekat dia untuk megang-megang segala macam itu juga termasuk. Jadi memang peran orang tua sih sekarang kalau misalnya dikatakan seksual pada anak itu ya, kita itu harus benar-benar memberi tahu, mengedukasi dulu kepada anak mana saja yang memang harus dimaklumi, mana yang tidak boleh gitu. Jadi karena pendidikan terpenting ya, terutama yang paling awal adalah di keluarga sendiri. Di keluarga sendiri dulu. Baik. Kemudian nih Mbak, kalau terkait dampak dari kekerasan seksual itu sendiri itu seperti apa sih Mbak Sally? Dampaknya banyak banget. Mulai dari traumatik gitu. Ya. Tapi yang paling semua paling sih. Ada misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, ini juga berdampak.
kemudian juga penyakit menular seksual, Iya, belum penyakit lagi menular. traumatik korban, kemudian juga apa ya? Akhirnya anak ini juga ada di kondisi yang dia mati rasa. Bahkan yang paling bahaya nih, Mbak Nisa dan Mbak Lesti, dampak kekerasan seksual ini selain membuat korbannya menjadi depresi, trauma, tapi juga ini bisa berdampak pada dia akhirnya menjadi sangat aktif secara seksual. Oh iya. Itu berdampak ke situ ya? Iya, benar. Jadi ada misalnya Akhirnya melahirkan sebuah penyakit ini ya, apa sih kalau mental gitu ya Mbak ya? Oh iya. Jadi kayak misalnya saya pernah juga ada satu lembaga layanan itu yang merasa, ih Mbak, ngapain sih kita dampingin anak ini, orang dia kok nampaknya gini ya, gitu ya. Jadi kita sampaikan bahwa sesungguhnya itu dampak dari kekerasan seksual yang terjadi. Iya. Nggak mudah untuk anak bisa menyebutkan ataupun menyampaikan yang terjadi gitu. Tapi ketika dia misalnya menyampaikan itu tidak dipercaya, itu juga akhirnya berdampak traumatik. Iya, benar. Dan anak juga bisa menjadi lebih hiper secara seksual. Jadi kalau kayak gitu Mbak, bisa jadi si korban ini justru suatu saat akan jadi pelaku juga ya? Iya, itu yang jadi ya. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Jadi maksudnya dari arah korban di kenyataannya ternyata ke depannya malah itu gitu ya Mbak ya. Prasangka yang tidak baik. Iya, tidak baik pada korban. Padahal dampak. Iya benar. Kekerasan seksual yang terjadi. Nah ini kan kalau kita berbicara mengenai dampak ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Kalau dari pemerintah sendiri Mbak, perannya seperti apa sih Mbak menangani dampak lanjutan dari kasus kekerasan seksual ini? Sesungguhnya kalau dalam konteks negara ini kan juga punya, misalnya kayak tadi Mbak Lesti bilang, kita punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kemudian juga kita punya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Bahkan kita juga punya lembaga-lembaga layanan dari berbasis di bawah pemerintahan. Berbasis di bawah pemerintahan. Nah, harapannya memang semakin terus ditingkatkan kualitas layanan yang dibentuk ataupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga layanan yang dibentuk oleh negara ini gitu. Nah, selain itu juga harapan kita gitu ya, penanganan yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan korban, betul-betul komprehensif. Karena kenapa saya bilang harus sesuai dengan kebutuhan korban dan harus juga komprehensif? Terkadang kan kalau ngomong kasus kekerasan seksual dia hanya visum aja. Gitu. Iya benar. Padahal kan ada ikutan yang lain, misalnya pemeriksaan kesehatan seksualnya, kelanjutannya, iya. Kemudian juga pemulihan traumatiknya bagaimana, psikisnya. Karena gini Mbak, saya juga kadang masih agak tertawa begitu ya. Saya begitu mendengar salah satu saya bilang pemerintah di Provinsi Lampung yang bilang kita ini bisa loh dampingin kasus, tapi pendampingan kita itu cuma bisa 2 kali transportasinya. Oh my god, gitu. Kita udah seneng ya negara hadir gitu melakukan pendampingan. Ternyata ada batasannya. Oh my god. Ada syaratnya. Karena memang kita nggak pernah tahu gitu. Berarti kita nggak bisa mengukur misalnya, oh dia hanya 3 kali nih pendampingan selesai. Itu nggak bisa ya Mbak. Karena 3 kali itu selesai Mbak, nggak mungkin kan gitu. Kan kayak misalnya secara seksualitasnya, secara psikologisnya, secara fisiknya, secara menegakkan hukumnya, ini kan prosesnya panjang. Jadi memang harapannya ketika terjadi misalnya keterbatasan anggaran, ini bisa memperkuat kerjasama lintas lembaga layanan. Jadi misalnya bisa terbagi peran. Jadi misalnya Lada Damar bisa membantu di segi yang mana? Advokasinya, kemudian misalnya rumah sakit ataupun kesehatannya, gitu. Jadi kalau misalnya terjadi pembagian peran, ada satu mekanisme rujukan yang dibangun gitu. Ini saya sih yakin ini akan semakin memperkuat kualitas, dan harapannya sih nggak ada lagi yang kayak dibilang Pak Lesti tadi. Justru petugas lembaga layanannya yang menjadi pelakunya gitu. Jadi intinya memang perlu ada kesinergian antara teman-teman lembaga layanan di bawah, tentunya lapangan praktisnya dengan pemerintahan. Bagaimana pemerintahan memiliki regulasi, memiliki anggaran,
tetapi juga jangan apa namanya ada batasan-batasan itu tadi gitu, harus terus mengakomodir, justru harus diakomodir. Jadi intinya sinergi satu tujuan, memang tujuannya adalah mencari keadilan daripada para untuk korban. Gitu. Kalau mengenai soal regulasi kan tadi sudah disampaikan di awal Mbak ya, ada Perda nomor 2 tahun 2021. Kemudian kalau kita ngomongin soal kekerasan seksual, ini juga nggak jauh-jauh ya Mbak, tentang RUU TPKS yang kemudian diubah menjadi draft RUU TPKS begitu. Gimana sih Mbak ini dalam menanggapi hal ini? Ya, kalau kami tentunya akan konsisten untuk menyuarakan disahkannya. Kalau kami masih menyebutnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, meskipun akhirnya tadi ya tidak hanya kekerasan seksual. Bahkan kami juga kemarin sempat menyuarakan agak menyayangkan pasal-pasal krusial itu banyak yang hilang. Iya, yang hilang. Ada 85 ya Mbak? Iya. Banyak sekali. Pasal krusial, termasuk misalnya tadi yang soal jenis kekerasan seksual itu juga hilang gitu. Dan kami sebagai kelompok masyarakat yang memang sangat bukan sangat mendukung tapi sangat mendambakan terjadinya pemenuhan hak untuk perempuan dan anak korban kekerasan, harapan kami itu negara melalui legislatif, eksekutif itu betul-betul bisa mengakomodir kebutuhan untuk layanan korban. Nah, kenapa tadi aku bilang ada tantangan misalnya dari substansi hukum maupun struktur hukum, karena memang penegakan hukum untuk kasus-kasus kekerasan seksual ini kita bilang juga masih PR-nya minim sekali. Masih minim. Dan salah satu faktor penyebabnya karena memang nggak ada satu peraturan yang khusus regulasinya yang khusus untuk mengatur tindak kekerasan seksual. Karena memang di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sekarang berubah ini, itu sebenarnya dia sangat mengatur tentang pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan ya. Dan itu sangat komprehensif. Jadi memang harapannya sekali lagi melalui talkshow ini, kemudian juga melalui kehadiran Mbak Lesti sebagai anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, harapannya juga bisa ikut menyuarakan bisa juga ikut menyuarakan pentingnya pengesahan dari rancangan undang-undang ini PKS. Karena memang saat ini kasus kekerasan yang terjadi juga cukup beragam. Bahkan tadi juga Mbak Nisa bilang Lampung sudah darurat kekerasan seksual. Kalau misalnya satu perangkat kebijakan untuk perlindungan ini aja kayaknya jauh betul gitu ya untuk bisa diakomodir, gimana untuk melakukan upaya-upaya perlindungan lainnya? Iya benar sih Mbak, saya sepakat. Nah kemudian nih saya ke Mbak Lesti nih Mbak, kalau dari anggota DPRD sendiri Mbak, apakah bisa nih Mbak mendorong agar anggaran ini bisa memadai dan kemudian nanti juga mungkin ya bisa disharingkan juga ke lembaga-lembaga seperti Lada Dharma dan sebagainya? Oke, sekilas sebelum saya menjawab itu tadi menambahkan sedikit dari jawabannya Mbak Sally tadi masalah RUU PKS ya. RUU PKS. Sebenarnya intinya kan kalau kita punya RPJMD gitu tentang peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 ini sudah masuk dalam RPJMD kita. Nah, RUU PKS itu adalah RPJMN dong. Bener kan? Bener. Ya. Memang untuk pekerjaan daripada negara sendiri, legislasi di pusat dan tentunya eksekutif di pemerintahan pusat. Ini menjadi hal yang memang terkait. Apalagi sebenarnya pusat juga harusnya melihat urgensinya tadi, sudah berkaca kepada daerah-daerah yang seperti kita mungkin Provinsi Lampung yang sudah memiliki peraturan-peraturan daerah di dalamnya yang memang lingkupnya sudah cukup sistematis, sudah cukup jelas, tinggal diimplementasikan saja ke bawahnya. Jadi harusnya RUU PKS itu memang harus cepat gitu disahkan. Bahkan itu juga sudah lama ya Mbak ya? Sudah lama sekali, 2014. Iya, makanya ya Mbak ya, makanya aduh saya bilang diubah dan 2019 kemarin jadi polemik lagi, terus akhirnya malah agak cooling down lagi gitu-gitu aja terus. Jadi kita agak capek juga yang memantau ya. Benar. Sementara kasusnya yang di bawah terus ada hingga dikatakan bisa darurat gitu kan. Nah, ya udah. Jadi sebenarnya adalah suara daripada daerah nih tentunya. Saya sebagai legislator yang sudah membuat dan merancangkan peraturan daerah yang ada, begitu juga Mbak Sally yang beraktivitas di lapangan tentunya masalah pelayanan daripada advokasi teman-teman korban. Nah, tadi mengenai anggaran ya. Tentunya sebenarnya ini kan karena saya tadi bilang bahwa legislator adalah salah satu fungsinya adalah melalui fungsi anggaran.
anggaran. Di dalamnya fungsi anggaran tersebut adalah kita bersinergi tentunya dengan eksekutif, di mana kalau kita sudah memiliki peraturan daerah akan adanya terlaksananya daripada peraturan gubernur yang akan terlaksana peraturan turunan. Akhirnya peraturan turunan tersebut bisa dilakukan di dinas-dinas terkait, khususnya di dinas P3A yang memang pelaksanaan dan implementasinya ada di mereka gitu. Jadi memang terkait daripada anggaran sendiri ini terus kami dorong bagaimana memang upaya-upaya dari pemerintahan daerah khususnya legislator untuk mendorong eksekutif bahwa ini adalah kebijakan yang sudah diambil ini harus ada implementasinya, harus memiliki peranan pentingnya. Jangan cuma membuat peraturan daerah udah selesai di situ saja, ternyata tidak ada, sudah memiliki payung hukumnya, nanti ada orang-orang korban-korban kekerasan ini kan ada regulasinya, ada seperti ini ya, ternyata tidak ada implementasinya. Itu kan sangat amat disayangkan. Jadi tentunya komitmen kami besar khususnya Komisi 5 dan Bapak Perda tentunya ya Mbak Celia di dalam anggota dewan itu terus mendorong bagaimana upaya untuk adanya peraturan pelaksana di bawahnya, yaitu peraturan gubernur seperti itu. Oke, baik. Kemudian saya ke Mbak Sally kembali nih, Mbak. Terkait ini Mbak, kasus kekerasan seksual pada anak ini bagaimana sih Mbak cara mengantisipasinya agar kasus ini tidak terulang kembali? Bahkan kan kebanyakan dari kita itu justru kadang victim blaming ya, melakukan victim blaming yang menyalah-nyalahkan korban dan lain sebagainya. Seperti apa Mbak? Yang pertama untuk pencegahan, karena memang banyak anak udah disampaikan sama Mbak Lesti, kita penting membekali orang tua. Ini justru orang tua ini yang orang tua pengharapan gitu ya. Harapannya orang tua bisa memberikan edukasi mengenai kesehatan tubuh dan seksualitas. Setelah orang tua kemudian ke jenjang pendidikan sekolah ya. Karena memang Mbak Nisa dan Mbak Lesti refleksinya pendidikan seksualitas sejak dini ini masih belum diberikan. Bahkan masih banyak anggapan itu tabu untuk disampaikan, dianggap mengarah hubungan intim gitu. Padahal kan kita lebih pada memperkenalkan anak mengenai organ reproduksinya, fungsinya, dampak jika kita melakukan penyelewengan terhadap organ tubuh itu apa gitu. Itu harus diberikan sejak dini dan secara lengkap, komprehensif. Jadi karena selama ini misalnya pengenalan ke anak aja terkait dengan organ reproduksi kita, paling kita juga nyampein itu nggak benar gitu. Misalnya ini apa, kita samarin, tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang gitu. Ini juga salah satu kesalahan yang juga memang sudah ditanamkan sejak dini. Iya, jadi kurangnya keterbukaan informasi juga sih ya. Pola pikir daripada peran orang tua juga di situ emang sangat-sangat amat dibutuhkan. Kalau orang tua punya edukasi, punya pembelajaran, punya pemikiran yang beda, pasti kan anak-anak juga pasti bakal mengerti juga. Harusnya seperti itu. Jadi memang edukasinya harus sejak dini ya Mbak? Iya, sejak dini. Selain itu Mbak, harapannya kita betul-betul bisa membangun kesadaran kolektif dari masyarakat supaya masyarakat ini juga bisa berfungsi sebagai pusat layanan berbasis komunitas, di mana dia bisa berfungsi untuk pencegahan, pengaduan, pemberian informasi gitu. Bahkan juga pelibatan laki-laki kalau kami bilang. Jadi kalau ada lagu misalnya tidak semua laki-laki tidak semua laki-laki pelaku kekerasan. Jadi menurut kami pelibatan laki-laki khususnya tokoh agama, tokoh adat gitu ya, untuk menjadi garda terdepan dalam penyampaian pentingnya pencegahan ini harus mulai digalakkan. Misalnya kita ke tokoh agama gitu. Tokoh agama ini kan selama ini pemimpin-pemimpin lokal yang didatangi oleh masyarakatnya, jadi panutan gitu. Dan harapannya yang dipercaya gitu. Dan harapannya ke depan informasi, sosialisasi tentang pencegahan ini banyak disampaikan oleh tokoh-tokoh agama gitu. Bahkan misalnya lembaga pendidikan juga, kalau tadi kita bilang dia harus betul-betul bisa membangun satu sistem yang mensterilkan supaya baik itu peserta didik maupun tenaga pendidiknya tidak melakukan kekerasan gitu. Bahkan kita juga penting membangun pengetahuan di masyarakat untuk kita tidak boleh mentoleransi terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya kesadaran itu terus, kesadaran kritis ya, peningkatan pengetahuan dan sudah terbangun ya, terus dibangun gitu, ini luar biasa. Bahkan juga media ini punya peran sangat penting gitu. Kami dalam melakukan kerja-kerja pendampingan perempuan korban itu sangat dibantu, media sangat mendukung untuk kami bisa
melakukan upaya-upaya supaya penanganan kasus ini betul-betul bisa selesai gitu Iya, kan. supaya mendapatkan keadilan tadi Iya, yang benar. seadil-adilnya gitu kan. Dan harapannya media juga ke depan ini betul-betul bisa menjadi ruang strategis dalam pemberian informasi bagaimana supaya anak atau perempuan itu bisa terhindar Daripada kasus-kasus kekerasan seksual. Oke, baik. Ini mungkin terakhir ya, Mbak Lesti dan juga Mbak Sally. Saya kembali terlebih dahulu. Apa nih Mbak yang ingin disampaikan kepada para korban, pelaku, dan juga masyarakat secara umum terkait kekerasan seksual ini? Iya, tentunya untuk para korban yang utama adalah memang kita harus siap mental ya Mbak ya. Jadi kalau siap mental itu kita berani terpublish, berani mengadu, berarti sudah berani harus siap mental gitu kok. Jangan sampai nih udah mulai ngadu nanti di akhir-akhirnya malah justru terjadi damai tadi yang bisa kita bilang. Padahal kita ini mencari kesetaraan hukum yang seadil-adilnya. Nah itu kadang-kadang yang terjadi itu di lapangan justru seperti itu. Dengan mudahnya, dengan gampangnya sudah terpublish, sudah ada jalur-jalur step-step untuk dihukum, tapi ternyata namanya jalur kekeluargaan. Dipakai jalur keluarga. Nah itu kadang-kadang korban-korban ini juga kurang teredukasi soal itu. Nah ini juga mungkin edukasi untuk para pihak keluarga juga tentunya. Pastinya yang tadi saya bilang, kekerasan seksual pada anak dan perempuan ini adalah memang peran daripada orang-orang sekitar, peran orang tua, peran tokoh masyarakat dan seluruh lapisan lah, bukan hanya pemerintahan saja, bukan saja teman-teman CSO di bawah, tapi semuanya yang memang melibatkan daripada jangan sampai dianggap memang kekerasan seksual pada anak dan pada perempuan ini hanya dianggap hal-hal biasa atau hal-hal yang dianggap memang sudah membudaya tabu yang takut di blow up seperti itu. Dan tentunya memang ini PR untuk kita bersama bekerja keras yang sebenarnya kasus ini nggak bakal hilang, nggak bakal habis gitu, karena memang kemudian ini kan syarat kepentingannya adalah syarat memang personal daripada pribadi manusia ke manusia gitu kan ya Mbak ya. Jadi perempuan ke laki-laki, dan memang maksudnya memang sudah menjadi hal yang memang dari dulu terus akan ada seperti itu. Jadi saya sebenarnya mengedukasinya kepada para korban sih. Jadi kalau sudah punya niatan untuk mencari keadilan sesungguh-sungguhnya, tolong jangan stop di tengah jalan seperti itu, karena memang sebenarnya di sini juga kita punya peran penting seluruh lapisan masyarakat untuk mencari keadilan seadil-adilnya. Oke, baik. Mungkin Mbak Sally, silakan Mbak Sally. Iya, kalau saya sih dari yang banyak kita bahas tadi, artinya untuk pencegahan, penanganan, bahkan pemulihan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak gitu. Karena memang kekerasan terhadap perempuan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Iya, benar. Di mana tidak bisa ditoleransi, dan saatnya kita semua hadir untuk menjamin akses keadilan bagi korban kekerasan seksual. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sally dan juga Mbak Lesti atas waktunya yang luar biasa ini buat kita semua. Baik pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kita mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung ini. Dan mudah-mudahan setelah tayangan ini kita semua bisa mengenali kasus-kasus yang ada, kita bisa melek semuanya. Jika ada korban, kita bisa ikut mendampingi, kemudian bisa ditangani, dan akhirnya kita juga bisa sama-sama mengantisipasi terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak saat ini. Baik pemirsa, demikianlah tadi saya Anissa Hidayati. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.